Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Andika Indra Mustaqim. Kali ini saya menyajikan video yang berkaitan dengan komunikasi korporasi yang didiskusikan bukan hanya dari perspektif komunikasi, tetapi perspektif autentisitas untuk menilai seperti apa sih sebenarnya komunikasi korporasi yang tepat. Salah satu diskusi pada video kali ini kita akan diskusikan tentang manajemen teori konflik dengan pendekatan yang berbasis kepada teori manajemen konflik. Ini bermula misalnya adanya perseteruan, ya, adanya perseteruan antara misalnya antara manajer keuangan, gitu kan, antara manajer keuangan dengan manajer sales yang berkaitan dengan sales dan promosi yang berkaitan dengan strategi penjualan suatu produk di suatu korporasi, di mana di dalam konflik tersebut itu di mana manajer keuangan menginginkan adanya upaya penghematan budget, penghematan anggaran dalam hal promosi, misalnya promosi yang berkaitan direct sales atau promosi langsung, penjualan secara langsung. Tetapi dalam hal ini manajer promosi dan manajer sales dan manajer marketing itu menolaknya. Mereka berdalih bahwa biaya yang besar untuk direct sale, untuk membayar sales, untuk membayar sales promotion dan lain sebagainya merupakan upaya untuk mengenalkan produk itu kan kepada masyarakat secara berlanjut, sehingga dan itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi manajer keuangan beranggap bahwa hal itu tidak perlu dilakukan sebenarnya karena produk itu sudah terkenal, bisa terjadi, dan konflik tersebut gitu kan berlarut-larut terus itu adu argumentasi, terus adu debat antara kedua belah pihak itu. Di situ arti penting pemimpin untuk berusaha mengelola konflik tersebut, gitu kan, mengelola konflik tersebut agar tidak berujung kepada suatu hal yang buruk, ya, berujung kepada suatu hal yang saling menegangkan dan lain sebagainya. Ini juga dialami ketika di dalam misalnya di dalam suatu keluarga juga yang manajemen konflik. Misalnya ketika seorang ayah itu melihat kedua putrinya atau kedua anaknya itu bertengkar, memperebutkan boneka misalnya saja gitu. Kakaknya tidak mau mengalah, adiknya pun tetap ngotot menginginkan satu boneka tersebut. Sebagai orang tua misalnya di situ seorang ayah akan melihat apakah akan memprioritaskan kakaknya atau memprioritaskan adiknya. Misalnya aja dia bilang kakak harus mengalah, serahkan itu kepada adiknya, nanti anaknya akan marah, ya kan? Ujung-ujungnya kan seperti itu. Tapi misalnya adiknya, gitu kan? Misalnya adiknya akan berkata juga, adiknya juga misalnya adik ngalah aja, tetapi serahkan ke kakak, adiknya juga akan marah. Ya kan, timbul suatu hal yang diperlukan solusi untuk menangani konflik antara kakak dan adik tersebut. Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang kakak? Ya apa yang dilakukan oleh seorang ayah ketika melihat konflik tersebut lah. Itu misalnya bisa saja misalnya ayahnya akan meminta kakak dan adik itu saling bergantian 1 menit bermain boneka itu, kemudian adiknya bermain menit kemudian seperti itu. Menit kemudian adiknya bisa memainkan boneka itu saling bergantian. Kemudian juga misalnya juga seorang ayah akan mendistract gitu kan, dimana mengajak kedua putrinya itu untuk bermain permainan lain selain boneka agar tidak terjadi rebutan, misalnya bermain Lego atau bermain petak umpet atau bermain rumah-rumahan. Ini menunjukkan bagaimana konflik manajemen itu adalah sebuah skill, sebuah kemampuan yang dimana mengeksplorasi seseorang atau kelompok itu bisa mengelola adanya suatu ketidaksepakatan, mengelola suatu adanya konflik, gitu kan, mengelola suatu adanya permusuhan, dan itu bisa menjadi suatu hal yang bisa menghasilkan suatu hal yang positif, bukan
bukan dari konflik itu justru menjadi akan semakin besar, bukan dari perbedaan pendapat itu justru menjadi ajang untuk saling menyalahkan dan lain sebagainya. Tapi tidak demikian. Tetapi ini juga menunjukkan bagaimana upaya untuk terus berinovasi, upaya untuk terus mengembangkan kreativitas, untuk mengatasi berbagai problem maker, ya kan? Berbagai permasalahan-permasalahan yang sebenarnya memicu akar konflik tersebut. Karena konflik dimanapun itu bisa terjadi, bukan hanya di rumah, bukan hanya di masyarakat, tetapi di organisasi pun tadi bisa terjadi, gitu kan. Seperti kita ketahui di banyak korporasi bisa aja antar orang antar departemen itu bisa saling yang disebut itu bisa saling konflik, saling hingga akhirnya bisa berdampak pada pertumbuhan di organisasi tersebut. Untuk itu seorang pemimpin yang baik itu dia harus bisa mengelola konflik tersebut menjadi suatu hal yang positif. Mengelola konflik tersebut itu bisa menjadi hal yang konstruktif untuk bagi perusahaan tersebut, bagi organisasi tersebut, sehingga itu kan diperlukan berbagai macam pendekatan. Nah, kita akan mendiskusikan tentang manajemen konflik tersebut. Manajemen konflik ini sangat penting dalam perspektif komunikasi, dalam perspektif manajemen, dalam perspektif sosial, karena konflik itu adalah bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas beberapa model di dalam manajemen konflik. Model salah satu yang paling populer itu adalah modelnya TKI, ya, bukan Tenaga Kerja Indonesia, tapi ini disebut dengan Thomas Kilmann model. Thomas Kilmann. Dalam pendekatan Thomas Kilmann itu fondasinya itu adalah upaya untuk lebih ke asertif, ya. Asertif. Jadi upaya untuk lebih fokus kepada diri sendiri dan lebih fokus kepada kerjasama. Jadi mengajak orang untuk peduli. Fokusnya buat asertif dan upaya untuk kooperatif. Jadi asertif dan kooperatif. Jadi di dalam pendekatan Thomas Kilmann itu ada salah satu pendekatan itu adanya kompetisi. Kompetisi. Jadi di dalam kompetisi ini maka akan muncul win or lose, siapa yang menang dan akan siapa yang kalah. Di dalam kompetisi ini memang sengaja dibikin oleh organisasi tersebut, dipimpin oleh pemimpin agar beberapa pihak itu agar saling berkompetisi untuk memberikan hal yang terbaik. Ini biasanya dilakukan oleh manajer marketing itu kepada anak buahnya, itu kan dengan tujuan misalnya sales mobil, gitu kan, dengan saling berkompetisi tersebut itu maka tingkat kooperasinya akan lebih rendah. Masing-masing akan menjalankan metode penjualannya sendiri, yang masing-masing akan menyasar targetnya sendiri-sendiri, dan ini bisa saja mereka itu di dalam satu tim. Misalnya itu pengalaman ketika misalnya menjual mobil, ya kan, di mall itu kan, di situ ada tim 2 orang, 3 orang, mereka satu tim, tetapi masing-masing orang itu tetap berkompetisi di dalam tim tersebut untuk melakukan penjualan yang terbaik. Sehingga banyak sebuah pertanyaan, itu kan, sudah jual berapa, sudah jual berapa, itu kan adanya semacam kompetisi ketika kita berkunjung ke mall, dilihat artinya sales tersebut. Kemudian konsep yang kedua yang terkenal adalah kolaborasi. Kolaborasi ini berarti di dalam tim tersebut tujuannya adalah saling mendukung, sehingga tidak ada yang kalah, semuanya adalah win-win, semuanya adalah winner. Apakah semuanya bisa menjadi
menjadi pemenang semuanya? Tentunya tidak ya. Tentunya tidak, karena kan ini kan berkaitan dengan bagaimana apa yang disebut dengan upaya untuk menjadi pemenang keseluruhan. Contohnya ini seperti ini di dalam tim sales penjualan mobil. Semua misalnya ada 2 orang di dalam tim tersebut yang melakukan pameran itu kan di sebuah mall. Ada 2 orang tersebut yang membuat suatu kesepakatan di mana masing-masing penjualan ataupun semua penjualan yang dilakukan oleh individu ataupun sales tersebut adalah milik bersama, karena di situ adalah korporasi, adanya kooperasi, adanya kerjasama. Jadi masing-masing itu saling bekerja sama satu sama lain juga dengan tujuan untuk melakukan penjualan sebanyak-banyaknya, dan bisa saja dalam kesepakatan itu kolaborasi akan dibagi rata. Misalnya ketika satu orang sudah mendapatkan pelanggan yang akan membeli mobil, nantinya penjelasan itu bisa juga dilakukan oleh sales lainnya. Kemudian dalam upaya untuk pencairan kredit atau pemberian alternatif kredit lainnya juga bisa bekerja sama dengan sales yang ada di kantor dan lain sebagainya. Dengan kolaborasi itu tujuannya itu meminimalisir kompetisi dan meminimalisir adanya kecemburuan. Oh, dia terlalu banyak mendapatkan penjualan mobil, oh dia tidak mendapatkan penjualan mobil dan lain sebagainya. Tidak ada yang terbaik di antara kompetisi dan kolaborasi. Bagaimanapun itu adalah sebuah pilihan dalam menjalankan manajemen konflik di suatu korporasi ataupun di suatu organisasi. Pendekatan yang lain itu adalah kompromi. Misalnya contoh yang paling gampang ketika seorang suami dan istri yang bertengkar, ya kan? Bertengkar menginginkan sesuatu hal yang berbeda. Suaminya menginginkan liburan ke Singapura, sementara istrinya menginginkan umroh, misalnya kan seperti itu. Biayanya dikatakan bisa saja hampir sama, gitu. Tetapi akhirnya dipilihlah suatu yang tingkat moderat. Ya, tingkat moderat itu seperti apa? Maka bisa saja itu dipilih umroh, tetapi plus misalnya Abu Dhabi, plus Dubai, plus Mesir, plus Turki dan lain sebagainya, sehingga ada menunjukkan bahwa ada fokus ibadah itu tetap aja sudah ada, tetapi ada juga fokus ibadah tetap ada, tetapi juga fokus liburan ke tempat yang non ibadah itu juga ada. Ini menunjukkan bahwa adanya kompromi antara suami dan istri, gitu. Demikian juga ketika di dalam suatu korporasi, dan itu akan menunjukkan bahwa kompromi itu kerap menjadi agenda yang kerap dipilih karena dengan tujuan untuk menyenangkan banyak pihak. Ketika menyenangkan banyak pihak yang itu, maka ya solusi ini akan menjadi win-win solution. Kemudian salah satu pendekatan yang lain itu adalah upaya untuk avoiding, menghindari. Pendekatan ini cukup populer dengan cara bagaimana ketika konflik terjadi itu ada side step konflik, ya. Jadi ketika konflik terjadi persaingan misalnya dalam penjualan mobil atau maka harus dipisah. Misalnya sales A itu akan melakukan penjualan di hari Senin, sales B akan menjualan di hari Selasa, sales C di hari Selasa, hari D. Maka avoiding, ketika mereka tidak akan bertemu, mereka tidak akan terjadi suatu konflik. Itu jadi adanya pemisahan. Ketika seseorang di dalam suatu organisasi itu berkonflik, maka bisa saja ada pemindahan tempat, pemindahan cabang dan lain sebagainya untuk mencari suatu solusi menghindarkan kedua belah pihak yang berkonflik itu tidak bertemu. Pendekatan yang lebih bijak itu dikenal dengan akomodatif. Pendekatan yang lebih akomodatif itu bagaimana upaya
untuk mengakomodasi itu kan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam mengakomodasi ini menunjukkan bahwa low asertif dan ini juga high kooperatif. Jadi lebih menekankan bagaimana semua pihak itu bisa meningkatkan tetap kerjasama, ya kan? Akomodasi ini kan berbeda dengan kolaborasi, ya. Berbeda juga dengan kompromi, kemana di dalam akomodasi itu adanya ruang dan adanya tempat di mana itu bisa disinggahi oleh pihak-pihak ataupun pihak-pihak yang berkonflik tersebut, sehingga di dalam akomodasi tersebut pihak-pihak lainnya itu cenderung itu kadang-kadang tetap aja berkonflik, tetapi ada rasa tidak enak, ada rasa cengangah untuk saling memberikan ruang, saling memberikan tempat, dan saling ada diskusi untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Itu sekarang penjelasan berkaitan dengan Thomas Kilmann, ya. Kemudian ada salah satu teori lain yang cukup populer yang berfokus dengan psychological driven. Aspeknya itu teorinya Kurt Lewin. Dari teori Kurt Lewin ini menekankan bahwa dalam mengatasi proses itu dengan menggunakan approach to approach. Dia ada berdasarkan approach dengan menggunakan banyak pendekatan. Dengan pendekatan, maka itu akan menonjolkan bagaimana orang itu tersebut akan merasa dihargai. Orang tersebut itu akan merasa diberikan haknya. Orang tersebut akan merasa diberikan perhatian, sehingga tidak lari ataupun tidak menghindar dengan adanya pendekatan. Selain tersebut ada pendekatan yang lain, yaitu lebih bersifat avoidance. Ini sama dengan avoiding. Jadi dengan cara memisahkan, dengan cara pemisahan itu akhirnya dengan tujuan tidak terjalin konflik lagi. Kemudian ada juga yang gabungan ini, yaitu approach and avoidance. Jadi ketika pendekatan juga dilaksanakan, ya kan, kemudian tetapi avoidance juga tetap dihindari. Ada juga teori-teori pendekatan yang lain, itu yang dikenal dengan, ada teori dalam pendekatan sosiologi atau yang disebut dengan Simmel, teori Simmel. Jadi misalnya bahwa konflik itu tidak selamanya buruk, ya. Ini juga sama dalam bisnis, karena konflik itu sebenarnya tujuannya itu bisa saja untuk membangun suatu resolusi, tujuannya juga untuk bisa meningkatkan kompetisi dan lain sebagainya. Hingga di dalam konflik itu sebenarnya itu nanti bisa tujuannya untuk mengintegrasikan di dalam, karena di dalam konflik dalam suatu organisasi itu kan nantinya kan terjadi circle-circle tertentu, akan terjadi semacam peta-peta tertentu, peta konfliknya itu akan tercapai, sehingga ketika peta fungsi-fungsi itu sudah terbentuk, maka mudah akan dilakukan integrasi, ya. Selain itu di dalam simili itu, selain integrasi itu, konflik itu juga bisa dilakukan dengan stabilisasi. Dengan stabilisasi masyarakat itu, orang itu akan tujuannya itu di dalam suatu kelompok yang berkonflik dengan kelompok yang lain akan meningkatkan soliditas di antara kelompok-kelompok tersebut. Dengan pendekatan yang lebih stabilisasi dan lain sebagainya, nanti solidaritas itu bisa digabungkan dalam dua kelompok tersebut menjadi satu entitas yang lebih kuat. Karena apa? Itu bisa dilakukan dengan cara goalnya itu ada, dengan upaya membangun solidaritas. Jadi sehingga konsep dalam manajemen konflik itu pun berbeda, ya, karena di dalam konflik itu tentunya akan upaya untuk menghasilkan suatu resolusi yang lebih tepat, ya. Resolusi itu nantinya itu bisa digunakan, akan bisa diterapkan untuk bisa mewujudkan suatu pendekatan yang lebih tepat guna atau lebih
bermanfaat bagi organisasi tersebut. Kemudian konflik itu bisa tadi juga bisa dipandang sebagai suatu hal yang baik, bisa juga dipandang sebagai suatu hal yang buruk gitu. Karena itu tergantung dengan perspektifnya. Dia akan menggunakan perspektif modern atau dia menggunakan perspektif tradisional. Kemudian dalam skala dalam tingkatan skala itu konflik itu juga bisa gitu. Apakah dia tingkatnya laten yang tersembunyi yang tidak suka tetapi hanya disimpan di dalam hati, bisa juga hanya kognitif ataupun personal, ya kan, dia hanya di dalam simpan dalam dirinya sendiri. Bedanya dengan kognitif dengan laten itu bisa dibangkitkan. Kalau kognitif cenderung ya hanya tidak suka saja. Selain itu konflik itu juga termanifest karena itu bisa juga menjadi behavior. Ketika saya tidak suka burger yang diproduksi oleh tulis brand A, maka saya tidak akan suka, saya tidak akan membelikan. Dan itu termanifestasi saya ketika mentraktir teman, mentraktir keluarga saya juga tidak membeli burger dari brand itu yang tidak saya suka. Itu seperti itu kalau di dalam bagaimana stage-nya manajemen konflik. Karena itu di dalam manajemen konflik itu diperlukan upaya, diperlukan suatu skill bagi seorang pemimpin, bagi semua pihak untuk bisa mengelola konflik itu dengan baik. Skillnya itu apa ya? Skill yang paling utama itu adalah empati. Empati itu bagaimana kita menempatkan diri kita di kakinya orang lain, menempatkan diri kita di situasinya orang lain. Jadi dengan empati itu dengan tujuan bagaimana kita bisa merasakan yang orang lain rasakan. Kita bisa berpikir dengan pola pikir yang orang lain tersebut pikirkan. Dengan demikian itu akan efektif ya dalam mengelola konflik. Selain itu empati itu juga ditujukan untuk bagaimana kita menunjukkan ketertarikan kita, keramahan kita kepada orang lain. Dengan demikian itu kita itu akan terbuka dengan ada feedback. Jadi mendengarkan orang yang berkonflik. Itu ngomong apa, B ngomong apa. Jadi kita akan menjadikan diri kita itu seperti bagian daripada orang yang berkonflik tersebut, tetapi kita tetap menjaga jarak. Dengan tujuan itu kita memiliki perspektif yang sama. Dari sana kita bisa merasakan apa yang A yang sedang berkonflik dengan B, kemudian kita mendekatkan dengan B, kita bisa merasakan dengan B, kita akan memiliki pikiran yang jernih untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Skill yang lainnya yang cukup penting, yang bagian penting yang tidak bisa kita abaikan adalah berbicara dengan halus, ya kan? Gently, halus. Tidak selamanya kita harus berbicara dengan keras dan tegas. Karena berbicara dengan sopan, dengan baik, itu kadang-kadang menunjukkan bahwa orang itu akan merasa dihargai, orang itu akan merasa tidak ditinggalkan. Dengan demikian maka percakapan ketika kita bisa berbicara dengan sopan, lembut, ya kan, soft spoken, maka kita akan mudah dimengerti oleh mereka. Tidak ada salahnya kita membuat apologi. Ini adalah merupakan skill permintaan maaf bukan salah, minta maaf tidak demikian, tetapi permintaan maaf itu adalah suatu hal yang sebenarnya upaya untuk menghasilkan resolusi yang baik yang berawal dari perasaan. Karena kan ketika kita berbicara apologizing, maka kita itu ada value di situ bahwa konflik itu cenderung itu kadang-kadang itu diakhiri dengan permintaan maaf, walaupun kadang-kadang sedikit-sedikit masih ada rasa dendam. Tidak salah juga ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita itu juga harus listening. Conversation pernah saya diskusikan teori conversation, teman-teman mungkin perlu melihat lebih dalam bahwa bagaimana di dalam pendekatan manajemen konflik itu bukan hanya bagaimana kita mengajak bicara semata orang lain, tetapi kita juga upaya berusaha mendengarkan pihak lain. Dengan mendengarkan pihak lain tersebut itu kita akan bisa meresapi, kita bisa akan menjadi lebih tenang, kita akan menjadi
apa ya, menjadikan upaya refleksi, menjadikan upaya lebih reflektif. Selanjutnya, ketika kita sudah listening, di sini ada aspek lain, karena ini bagian dari komunikasi korporasi, course-nya video ini, maka tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya kita juga akan berbicara dalam komunikasi yang genuine, komunikasi yang asli itu juga menjadi efektif dalam mengelola kelompok konflik. Jadi komunikasi yang tidak berat sebelah, komunikasi yang tidak menekankan berpihak kepada salah satu sisi, itu juga menunjukkan bagaimana upaya untuk melihat, upaya untuk mendengarkan, upaya untuk memahami sudut pandang daripada orang-orang yang berkonflik tersebut. Kemudian tidak ada salahnya ketika kita memiliki kemampuan yang berkaitan dengan kreativitas. Kenapa kreativiti ini penting? Atau kreativitas ini penting? Karena di dalam kreativitas maka disitu akan memunculkan problem solving. Kenapa di dalam kreativitas? Maka menunjukkan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan baik. Kenapa di dalam kreativitas ini kita juga bisa menunjukkan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Kita juga cara itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode-metode dari brainstorming, mapping, kemudian ada based on expertise, kemudian ada teori divergen dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa mempelajari itu dalam course ataupun di dalam video di playlist. Itu ada beberapa yang mendiskusikan tentang kreativitas. Dan yang paling penting ketika kita berbicara tentang konflik adalah bagaimana kita menghargai perbedaan. Ketika kita bisa menghargai perbedaan, bisa menghargai keyakinan dan lain sebagainya, maka di situ akan muncul suatu upaya, gitu kan, upaya bahwa orang itu akan dihargai, orang itu akan didengarkan, orang akan diberdayakan. Saya kira itu beberapa penjelasannya berkaitan dengan manajemen konflik ya. Ada mulai tadi yang paling penting itu accommodating, ya kan, putting otherness before the one, kemudian avoiding, upaya menghindarkan, kompromi, kemudian kompetisi, kolaborasi. Jadi di dalam konflik itu nantinya bisa istilahnya kita tangani dengan baik sehingga tidak akan melebar dan akan berdampak buruk. Saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan manajemen konflik. Jika ada opini, jika ada pertanyaan, silahkan kasih di kolom komentar. Jangan lupa subscribe YouTube akun 100% Authentic ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.